channel saya. Tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara untuk melakukan satu metode yang namanya metode georeferencing. Jadi metode georeferencing ini saya rasa sangat penting ya dalam dunia JS ataupun perpetaan, dimana georeferencing ini akan berguna pada saat kita tidak memiliki data suatu area yang berupa data digital atau save file. Jadi georeferencing ini bisa kita lakukan pada peta-peta yang dalam bentuk format JPEG atau format gambar seperti itu. Jadi misalnya kita akan mendigitasi satu areal yang mana areal ini kita tidak memiliki data save filenya atau kita tidak memiliki data digital dari areal ini, tapi kita memiliki data areal ini berupa data JPEG atau data dengan format JPEG seperti itu. Nah, kita bisa digitasi asalkan kita melakukan metode yang dinamakan metode georeferencing terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan georeferencing itu? Teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya memiliki materi mengenai georeferencing. Ya, jadi ini georeferencing merupakan proses penempatan objek berupa raster atau image ya, yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam satu sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Jadi peta dalam bentuk JPEG tadi atau peta yang tersave dalam format JPEG tadi atau dalam format gambar itu belum memiliki acuan koordinat. Nah, maka kita harus menempatkan atau kita harus memberikan acuan koordinat terhadap peta JPEG tadi dengan metode yang dinamakan metode georeferencing seperti itu. Jadi peta JPEG yang awalnya tidak memiliki acuan atau tidak memiliki proyeksi koordinat atau sistem koordinat, itu kita akan berikan proyeksi atau sistem koordinat lewat metode georeferencing seperti itu, sehingga kita dapat melakukan proses digitasi tadi atau proses analisis dan sebagainya. Dan mungkin yang paling sederhana kita sudah bisa untuk mengoverlaykan ya, kita sudah bisa mengoverlaykan data JPEG itu atau data peta yang berformat JPEG tadi ke data-data save file, misalnya save file batas administrasi provinsi atau kawasan hutan dan sebagainya. Oke, kita akan langsung praktekkan ya. Jadi sederhananya sebenarnya georeferencing ini jika teman-teman sudah menguasai penempatan 4 titik ikat ya, jika teman-teman sudah menguasai proses untuk penempatan 4 titik ikat, berarti teman-teman sudah berhasil menguasai metode yang namanya metode georeferencing. Oke, di sini teman-teman lihat saya memiliki data ya, data peta yang mana peta ini memiliki format JPEG ya, JPEG atau gambar seperti itu. Nah, di sini saya panggil dulu table of content. Oke, sebelumnya mungkin proses awal saya remove dulu ya. Nah, kita lihat ya, kalau teman-teman memiliki peta JPEG boleh sama-sama. Nah, di sini saya ambil di folder latihan ya. Nah, ini yang namanya peta ILUTA. Jadi kita bisa lihat ya, JPG ya ini. Oke. Nah, kita akan georeferencing peta ini. Namun sebelumnya kita klik kanan dulu di sini. Kita properties. Kemudian kita cari spatial reference. Oke, spatial reference, kemudian kita klik edit. Nah, di sini teman-teman lihat masih kosong ya. Nah, kita berikan sistem koordinat sesuai dengan zona ya. TM seperti Gorontalo ini berada pada zona 51N. Oke, nah kita taruh di sini. Jadi ini sudah memiliki informasi ya, informasi terkait spatial reference atau referensi koordinatnya. Oke, kita oke saja. Nah, kalau sudah seperti itu kita masukkan ke table of content. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat saya juga memiliki data ini ya, data kawasan hutan Provinsi Gorontalo. Nah, karena peta ILUTA ini belum tergeoreferencing atau belum memiliki proyeksi sistem koordinat,
Jadi dia tidak akan teroverlay dengan shape file ini. Nah, kita lihat. Nah, dia tidak akan teroverlay kalau kita zoom to layer. Nah, shape file ini dia berdiri sendiri. Nah, seharusnya jika modelnya seperti ini, ya, jika modelnya seperti ini pada feature-feature data atau data digital yang kita masukkan ke table of content, seharusnya dia teroverlay, atau seharusnya peta JPEG ini dia muncul di atas peta kawasan hutan ini, seperti itu. Nah, karena belum tergeoreferencing, maka belum bisa di overlay seperti itu. Nah, kita akan georeferencing saja. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jika teman-teman sudah bisa untuk meletakkan 4 titik ikat, maka teman-teman sudah berhasil melakukan metode georeferencing. Jadi georeferencing ini ada toolsnya ya teman-teman, kita bisa lihat toolsnya. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini toolsnya. Nah, ini adalah tools georeferencing yang kita bisa lihat di sini. Ada add control point, kemudian ada auto registration. Nah, ini sudah aktif ya. Jadi jika sudah aktif, kita sudah bisa untuk melakukan proses georeferencing. Nah, 4 titik ikat yang saya maksudkan tadi ini teman-teman perhatikan. Nah, jika ini sudah aktif, kita letakkan titik ikat ya. Oke, caranya simple, teman-teman bisa lihat caranya simple. Tinggal klik saja add control point. Nah, jika sudah kursornya sudah berubah menjadi tanda plus seperti ini, teman-teman tinggal meletakkannya di sini. Bisa lihat ya. Ya, seperti ini. Add control point. Nah, kemudian jika sudah berubah menjadi tanda plus seperti ini, teman-teman tinggal taruh di sini. Ya. Ini yang menjadi patokan, teman-teman bisa lihat ya, koordinat yang bujur timur dengan yang lintang utara. Oke. Nah, koordinat bujur timur dan lintang utara yang mana? Nah, tentunya yang paling sudut seperti ini. Jadi jangan ambil yang di sini. Jadi kita ngambilnya yang paling sudut. Jadi 1, ini yang paling sudut sebelah sini 1. Kemudian yang sudut sebelah sini 2. Ini. Nah, seperti ini. Pokoknya yang paling sudut ya, yang paling ujung. Nah, kemudian yang paling ujung sebelah ujung bawah sini, yang titik ikat yang ketiga, seperti ini, teman-teman lihat. Kemudian yang paling terakhir adalah yang paling ujung sebelah sini, titik ikat keempat. Oke, kita praktekkan saja seperti ini. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita add control point, kemudian kita letakkan titik ikat pertama. Oke, seperti ini. Ya. Klik, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang input DMS. Oke, jangan pilih input yang exe, kita pilih input DMS karena kita bisa lihat format koordinat baik lintang utara maupun bujur timur kita itu formatnya seperti ini, derajat, menit, second. Jadi kita pilih yang input DMS. Ya, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ini ada longitude dan latitude. Jadi jika yang format yang di bagian ujung sini berbentuk seperti ini, jadi kita tinggal sesuaikan dengan format koordinat kita ya. Kalau misalnya di Gorontalo dia lintang utara, jadi yang tadinya di sini S kita ubah di sini di N. Nah, seperti itu. Oke. Jika sudah seperti ini kita tinggal oke. Oh, sorry. Jangan dulu oke ya. Jadi di degree, minute, second ini kita isi sesuai dengan data koordinat yang ini, yang bujur timur sama lintang utara yang ini. Jadi di bujur timurnya kita isikan 122 ya, kita bisa lihat ya 122.570. Jadi 122.570. Kemudian yang itu yang bujur timur ya. Kemudian yang lintang utara kita isi sesuai dengan ini, karena yang kita ambil adalah sudut ini ya. Jadi perpotongan antara koordinat yang ini bujur timur yang ini sama lintang utara yang ini. Jadi di sini kita isikan 033 kemudian 0. Oke,
Oke. Nah, kalau dia hilang, teman-teman tidak usah khawatir, tinggal klik kanan kemudian zoom to layer. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi sudah teroverlay ya, baru satu titik ikat saja yang kita taruh. Nah, ini sudah teroverlay. Ya, seperti itu. Nah, untuk titik ikat yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan semakin melengkapi ya. Akan semakin melengkapi proses georeferencing ini, akan semakin melengkapi referensi koordinat yang nantinya akan dimiliki oleh peta JPEG ini, seperti itu. Nah, oke, titik ikat yang kedua tinggal kita letakkan saja ya, seperti yang saya bilang tadi, yang paling sudut ya. Nah, kita sama metodenya atau sama prosesnya. Kita add control point, kemudian kita letakkan di sini ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita input lagi. Nah, kita input berdasarkan ini ya. Jadi 1, 2, 3, kemudian 0, kemudian 45. Kemudian yang lintang utaranya 0, sama seperti yang pertama. 0, 3, 3, 0. Oke, seperti itu. Kita oke saja. Nah, oke, kemudian kita zoom to layer lagi. Oke, kita masuk di titik ikat yang ketiga, seperti ini ya, sama seperti yang saya bilang tadi. Kita ambil yang di ujung bawah ya, ini ujung kanan bawah ya. Ya, kita add control point, kemudian kita letakkan di sini. Lihat. Oke, kita letakkan, ya, seperti ini. Kemudian klik kanan, input DMS. Nah, masukkan sesuai dengan data koordinat ini. Ini 1, 2, 3, 0, 4, 5 dan 0, 30, 0. Iya, sip. Kemudian yang titik ikat yang terakhir di sini. Yang seperti ini ya, titik ikat yang terakhir. Oke, titik ikat keempat ya, kita add control point lagi, kemudian kita letakkan di sini. Ini maaf, oke, kita input DMS, kemudian kita letakkan berdasarkan format koordinatnya 57 yang ini ya, 57, 0. Kemudian yang lintang utaranya 0, sama seperti yang titik ikat 3, 30, 0. Yes, oke. Ya, seperti itu. Sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan jika sudah selesai, kita masuk di sini ke referencing. Nah, kita lakukan rectifi. Oke, jadi rectifi ini kita akan menyimpan ya. Kita akan menyimpan peta hasil georeferencing kita. Jadi kita bisa lihat di sini, jika kita ingin mengganti nama, silakan diganti ya. Kalau tidak, biarkan namanya seperti itu. Nah, untuk formatnya kita bisa pilih. Kita mau gunakan yang TIFF atau Imagine Image ya. Kalau saya biasa gunakan yang Imagine Image. Kemudian untuk foldernya kita simpan di folder latihan saja. Nah, teman-teman kalau sudah memiliki folder tersendiri, bisa teman-teman simpan di situ. Ini saya simpan di folder latihan seperti biasa. Nah, tinggal klik kemudian add. Oke, kemudian save. Nah, bisa lihat sementara berproses. Oke, 100%. Ya, 100%. Seperti itu. Proses georeferencing sudah selesai. Nah, yang ini bisa kita hapus. Kemudian kita panggil. Nah, ini ya di folder latihan. Ya, kita panggil yang peta hasil georeferencing kita. Ya, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat proses georeferencing sudah selesai. Dan peta yang berformat JPEG tadi ini sudah memiliki proyeksi
atau sistem koordinat yang telah kita buat melalui metode georeferencing. Oke, semoga bermanfaat, selamat berlatih, dan salam sehat.